Ustadz, saya ini sakit-sakitan, tolong doanya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, bismillahirmu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Masih sakit Pak Ustadz, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua penyembuh, al-asal, minum madu, wal Quran, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, kami turunkan Al-Quran. Baca Quran sudah, doa ulama sudah, dengan madu sudah, sholat tahajud, sholat hajat sudah. Apa yang belum? Dawu mardakum bisodaqah, obati orang yang sakit dengan sedekah. Ya Allah, saya bersedekah, berkat sedekah saya ini tolong sembuhkan penyakit saya. Langsung kirim ke nomor 714-495-1721. Dia memang setiap 5 menit sekali diulang terus ini. Dawu mardakum bisadaqah, hadisnya hadis sahih. Ada seorang perempuan diperiksa di rumah sakit, ternyata ada kista sebesar uang logam di dalam rahim. Maka kata dokter, ini mesti diangkat karena kistanya ini akan membesar, kanker, bahaya. Akhirnya dia tahu tentang hadis dawu mardakum bisadaqah. Akhirnya dia bersedekah. Dicek lagi di rumah sakit, ternyata kistanya mengkerut, mengkecil, hilang. True story, kisah nyata, orangnya ada di Riau. Tak boleh saya sebutkan nama dan nomor handphone di sini, menjaga kode etik jurnalistik. Ibu, ini kistanya sudah sebesar logam, mau dioperasi. Gimana operasinya? Rahimnya mesti diangkat. Loh, nanti kalau diangkat gimana? Ya apa boleh buat, kalau diangkat berarti tidak bisa hamil mengandung. Ibunya menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Nggak tahu, tanyalah sama mereka yang senyum-senyum. Akhirnya dia sedekah. Kistanya mengkerut, mengecil, cek lagi hilang. Lalu kata si dokter, ibu makan apa? Biasa, makan minum, nggak ada apa-apa. Tapi saya mengamalkan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Akhirnya mengecil, kuasa Allah, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Jadi gimana dokter? Ibu nggak perlu operasi, kistanya sudah hilang, rahimnya tetap ada, dan ibu masih tetap bisa mengandung. Ibunya tersenyum, sekarang suaminya yang nangis. Gagal program. Jadi ibu-ibu banyak-banyak bersedekah. Ini luar biasa. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu ada 3. Ini Ustaz Somad tausiahnya sampai jam berapa? Sampai waktu matahari terbit untuk daerah Lombok jam 6.20 baru kita melaksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man shollat subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Setelah duduk berzikir hatta tatlul asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, namanya sholat sunat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita istiqomah dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi nanti jam 6.20 kita sholat masing-masing, nggak berjamaah, sendiri-sendiri. Saat bapak ibu sedang sholat, disitulah saya pulang. Karena sekarang yang saya pikirkan ini sekarang gimana saya pulang nanti. Memang Masjid Al-Falah, Taman Sari, Ampenan, Lombok ini luar biasa. Apanya yang luar biasa Pak Ustadz? Yang jelas masjid ini pasti membuat nyaman karena AC-nya. AC itu penting karena orang gerah panas, tapi di masjid ini luar biasa. Ini berada di dalam masjid ini, kami melihat dari sini ke sana seperti sedang berada di akuarium yang besar. Luar biasa. Dan saya yakin bapak-bapak di sana juga ngelihat kami seperti ngelihat ikan akuarium.
Mereka kan cuma nggak bisa membalas. Kalau dia balas, dia bilang, kami pun sedang melihat ikan mas koki. Luar biasa. Dan masjid ini ada bagian atas. Ini sebelah ini bangunan rumah atau sekolah? Ada sekolahnya. Saya sebenarnya tahu, cuma pura-pura nanya aja. Sekolah. Artinya apa? Itu kan bangunan yang di atas tuh sudah cor bawahnya. Atasnya lagi ditinggalkan. Kalau ibu bukan ustazah, bapak bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat pahala mengalir seperti penghafal Quran dan ulama, selesaikan itu kelas-kelas, mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Tapi fokus ke sini dulu. Satu-satu lah dulu Pak Ustadz. Ustadz ini membuat konsentrasi kami buyar. Mana tahu, saya mau setelah acara tablik akbar ini, kita jangan tablik akbar euforia bangga luar biasa. Kemarin ketika di Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan itu ramai, gimana sampai saya nggak bisa sholat. Bukan begitu. Saya mau setelah ini masjid ini selesai. Amin. Saya nggak mau. Gimana kemarin Ustaz Somad dibawa? Udah setahun nggak selesai. Insya Allah kita husnuzon, masjid ini selesai insya Allah. Datanglah sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah pahalanya sampai nggak ke ibu saya? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah Sa'ad, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqya alma, memberi air minum. Jadi bapak ibu, kalau masjid kita sudah ada sumur bornya untuk mandi, untuk sholat, untuk wudhu, untuk cuci kaki, nggak usah lagi sedekah air. Tapi kalau belum ada, sedekah air bagus, mengalir sampai hari kiamat. Selesaikan yang belum selesai, hadiahkan pahalanya untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, anaknya dapat, orang tuanya pun dapat, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Ustaz Somad ini ngomong. Ustaz sendiri ngasih berapa? Saya wakafkan untuk almarhumah ayah dan ibu saya, terserah pengurus nanti mau dibelikan ke semen, batu bata, kerikil atau menyelesaikan pelapon, terserah. 10 juta ke nomor 7144951. Mudah-mudahan mengalir ke almarhumah ibu saya. Tak dapat saya membalas kebaikan orang tua, dengan itulah supaya mengalir, supaya kalau kita berbakti ke orang tua kita, anak-anak kita pun juga akan berbakti ke kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Loh, masa ngiringi mayat cuma 3? Ramai yang mengiringi mayat, cuma 3. Yang pertama, maluhu, hartanya. Bapak punya mobil, mobilnya ngiring. Ibu punya motor, motornya ngiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Begitu selesai dikubur, ditanam, pulang ke rumah. STNK BPKB dibawa ke kantor Samsat, ganti nama. Kenapa nama ibu diganti dari STNK? Kenapa nama bapak nggak ada lagi di BPKB? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Nama kita tidak ada lagi di surat tanah. Surat tanah bapak, sertifikatnya setinggi tegak, diganti nama. Di mana? BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ganti. Kenapa? Karena orang pajak nggak peduli sama mayat. Yang diurus orang pajak cuman orang hidup. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ngomong menyakitkan di hati ya? Nggak, saya orangnya begitu, nggak bisa saya berlemah lembut. Apalagi melihat masjid belum selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya kekuasaan untuk menunjuk selesai masjid. Saya bukan orang kaya yang bisa membangun satu masjid.
tapi dengan hadis-hadis, ayat-ayat saya berharap menggugah hati saya sendiri, kita semua, supaya selesai masjid, selesai bangunan, anak bisa sekolah, insya Allah masjid-masjid kita, setiap tempat sujud kita. Abdul Somad tadi pertama kali sujud tahiyatul masjid, sujud berikutnya qobliyah subuh, sujud berikutnya solat subuh, sujud berikutnya solat sunat isyraq. Tidak sampai 2 jam saya di sini, tapi sudah 4 kali solat, dan Masjid Al-Falah ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa Abdul Somad pernah solat di sini. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis semua amal mereka dan bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas tapak kaki, bekas kening ke lantai, itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah. Masjid ini tidak akan pernah kosong. Kenapa Ustaz tahu masjid ini nggak kosong? Karena masyarakat rumahnya padat. Saya kalau disuruh pulang nggak ingat jalan ini, tadi banyak kali beloknya. Artinya padat, masyarakat padat, artinya akan terus ada yang datang sholat kemari, apalagi saya lihat anak-anak ada, itu ada anak-anak tadi di belakang, ada anak-anak di luar, banyak sekali anak-anak muda. Kalau di masjid banyak anak-anak muda, ada sekolahnya, insya Allah 2024 Ustaz Somad di sini, 2044, 2054 masih tetap ramai masjid ini dengan sholat berjamaah. Anak kecil dibawa ke masjid. Allah bisa karena biasa. Saya kalau di masjid itu banyak anak-anak, saya semangat. Kenapa? Masjid akan tetap hidup. Tapi kalau di masjid itu isinya udah orang tua, aduh, Ustadz janganlah ngomong begitu Pak Ustadz. Kami yang sudah tua ini kan tersinggung hati kami. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Orang yang sudah tua, ternyata itu yang tua itu cuman kulitnya, giginya, matanya, perasaan tidak pernah tua. Loh, Ustaz kok ngomong begitu? Saya kalau ditanya apa beda perasaan Ustaz tahun 2004 pertama kali ketemu dengan Tuan Guru Prof Subhan 2004 dengan 2024, enggak ada. Saya enggak merasa tua. Perasaan saya tetap muda terus. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa. Jadi kalau ada bapak ibu mengatakan, iya Pak Ustadz jamaah kami tua-tua, mereka bukan orang tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Jadi kalau ada orang mengatakan, nanti Pak Ustadz kalau saya sudah tua saya akan kehilangan semangat. Masalah hilang semangat, anak muda pun bisa hilang semangat. Banyak orang badannya muda tapi semangatnya tua, bawaannya mau mati aja. Tapi banyak orang yang tua dia tetap ke masjid. Apa kata anak-anak muda sekarang? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, Masjid Al-Falah ku lewati. Nggak bisa begitu. Maka masjid kita ini alhamdulillah dipimpin orang yang hatinya terbuka, tidak memaksakan mazhab yang pernah dia pelajari, ikuti bersama. Semua ustadz didatangkan, remaja masjid buat pengajian, channel-channel YouTube-nya dibuatkan, semua kajian-kajian direkam, kajian subuh, kultum zuhur, kajian doa, kajian ibu-ibu sore Jumat, ada semua. Anda ingin dapat kajian yang berkualitas? Jangan kemana-mana, saksikan channel Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan NTB. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Channelnya udah ada? Inilah yang paling hebat, channelnya belum ada, iklannya sudah ada duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz bahagia sekali subuh ini, lepas sekali. Ternyata almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi, dia yang dia cintai.
Mudah-mudahan kasih sayang kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung berlindung kecuali hanya Allah saja. Rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. 2004 dulu kami bertemu karena Allah, kalaupun kami berpisah juga karena kematian, bersama di Maroko, bersama di Taman Sari Ampenan, bersama di surga Jannatul Firdaus. Itulah bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya doakan cuma kami berdua. Tapi nggak ada mereka. Waktu saya ngomong gitu, Allah kayak masuk surga aja. Kan? Mereka begitu bangganya, amin. Kenapa? Karena mereka tahu saat dia mendoakan saudaranya, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk saudara. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu nanti jamaah Masjid Al-Falah Taman Sari Ampenan Lombok masuk surga, mereka semua akan mencari, suami saya mana? Suami saya mana? Alhamdulillah nggak transit di neraka ya bang. Istri saya mana? Istri saya mana? Alhamdulillah masuk ke surga. Kemudian yang mereka cari berikutnya adalah ketua masjid mana? Rupanya ketua masjid, karena banyak juga ketua masjid masuk neraka. Saya pernah datang acara di masjid. Maksudnya di tempat saya, kalau di Lombok di tempat saya maksudnya. Saya datang ke satu masjid tablik akbar maulid Nabi, terus saya tanya, seingat saya pernah ke masjid ini ya Pak. Iya Ustadz Somad, dulu Ustadz datang ke masjid ini, yang bawa Bapak Anu. Oh iya Bapak Anu yang bawa saya kemari. Kemana dia sekarang? Itulah Pak Ustadz, sejak kalah pemilihan nggak pernah kesini lagi. Ini masjid ini bukan partai, masjid ini bukan kantor parlemen, ketika kalah pemilihan ngambek nggak datang lagi. Masjid ini milik Allah. Maka ketika kita bersama-sama membangun masjid ini, wa annal masajida lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu, beruntung, bisa dihitung dengan jari. Setahu saya yang doktor dari Darul Hadis itu, satu dari Palembang namanya Ustadz Abdul Yusuf Siddiq, yang satu dari Lombok, Sumbawa, NTB, Prof Tuan Guru Subhan. Ada lain dokter, cuman 2 tuh kan di dunia ini, cuman 2 dokter dari Darul Hadis. Siapa Pak? Dan itu menjadi ketua masjid Bapak Ibu. Maka manfaatkan ilmu ini. Beliau di bidang tafsir, buka kajian tafsir, surat-surat pendek, bagaimana kita memahami ayat-ayat. Maka ini keberuntungan yang luar biasa. Ilmu ini anak-anak semua. Untuk remaja masjid, buatkan khusus pagi Ahad. Kenapa pagi Ahad? Kan kebetulan kita sekarang berada di pagi Ahad. Khusus untuk anak muda pagi Ahad. Kenapa? Supaya anak muda jangan tidur pagi, supaya dia datang kajian subuh. Banyak anak-anak muda ini saya tanya, kalian kenapa nggak mau ke masjid? Saya sebetulnya mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kajian di masjid itu nggak menarik. Kami anak muda mau cerita tentang masa depan. Tiba-tiba kami datang, judulnya malam pertama di alam barzah. Kami nggak mau ceramahnya lama-lama Pak Ustadz, kami maunya dialog interaktif. Coba undang Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Ibu Dokter, Ustadz, dialog interaktif. Pembawa acaranya anak muda. Disitulah berperan kameramen beserta tim media, anak muda juga semua. Lalu mereka dialog, nanya, Bapak Babin Kamtipmas, bagaimana penanganan masalah narkoba dan LGBT di kota kita? Kata Babin Kamtipmas, menurut saya LGBT itu memang mesti ditertibkan. Jadi tolong daftarkan semua LGBT supaya kita terjunkan ke laut. Lalu kemudian untuk yang narkoba ini memang harus ada tindakan polisi. Lalu ke TNI, Babinsa, Bapak Babinsa bagaimana menyikapi tentang maraknya narkoba sekarang?
Kami sebagai benteng pertahanan NKRI, kalau sampai anak muda kita ini mabuk sakau, kita bisa dijajah sekali lagi, maka kita akan tangani masalah narkoba. Lalu kemudian dokter, ibu dokter dari dinas kesehatan bagaimana? Memang narkoba ini berbahaya, resikonya itu 3. Yang pertama gila, yang kedua bodoh, yang terakhir mati sakau. Kalau Ustadz mungkin bisa lebih lembut Ustadz. Kalau menurut saya, yang pernah saya lihat sendiri dengan mata kepala di Saudi Arabia, itu tidak ada obat lain kecuali dibawa ke Masjid Kisos. Maksudnya Ustaz, ya dipancung aja kepalanya. Jadi anak-anak muda ini dicerdaskan dengan dialog. Mereka tidak, setelah terbit matahari baru kelihatan. Rupanya anak muda di luar semua. Begitulah adab anak muda ini. Orang tua disilakannya maju duluan, dia di luar. Padahal mereka sebetulnya terlambat datang. Masya Allah, jarang-jarang saya tausiah semangat seperti ini, luar biasa. Rupanya kalau kita di depan orang yang bersemangat, kita pun juga ikut semangat. Mengiringi mayat 3, yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya. Anaknya nangis, yang paling kuat nangis istrinya. Apa? Nangis. Saya berapa kali ngelihat waktu acara pemakaman, istri itu saya lihat sampai menangis mau masuk ke dalam. Ustadz yang ada di situ melarang, jangan masuk bu, jangan masuk. Saya diam aja, saya diam aja. Saya diam. Saya sebetulnya mau ngelihat apa betul dia mau masuk. Mana ada? Gak usah serius sekali. Makanya kalau saya ada di pemakaman itu ada yang nangis, saya bilang masuklah, masuk. Mobil harta tinggal, surat tanah berganti nama, STNK BPKB berubah, anak keluarga tinggal, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1, wa amaluhu, dan amal yang paling setia adalah sedekah. Transfer ke nomor BSI 714-495-1721. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Akhirnya sampai, tadi saya berdiri jam 5:30, sekarang sudah jam 6:30, matahari pun sudah terbit. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat, dan kabarnya saya diberitahu ada acara sarapan bersama di rumah masing-masing. Panitia udah mulai gini tadi. Banyak silap salah saya menyinggung perasaan hati Bapak Ibu. Maukah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jazzil waqifina wal mutasaddiqin. Berikanlah balasan kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah. Barik lahum fi arzaqihim. Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami ya Allah. Barik lana fi auladina. Berikan berkah pada anak keturunan yang kau jadikan anak soleh, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkan ketenangan ke dalam hati kami, keluarga kami, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat, dan pintu barakah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu Israel, musuh kami semua ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami,
kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru ustadz kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis subuh ini ya Allah. Allahumma ja'alna min muammiri masajidik, jadikan kami anak cucu kami orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.